Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman yang harus senantiasa kita jaga, kita pagari lagi diri kita, yang salah satu wasilah yang paling baik, paling tepat dan paling pas untuk menjaga itu semua dengan bermajelis ilmu. Sampai Nabi SAW mengatakan tidaklah kita berkumpul di masjid dalam rangka untuk membaca Quran dan mempelajari isinya, illa nazalat alaihim sakinah, kita akan diberikan ketenangan dalam hidup, wa ghasyiathumur rahmah, dan akan diberikan rahmat, hidayah, wa hafathumul malaikah, dan akan dinaungi dengan sayap-sayap malaikat, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama-nama panjenengan di sisi para malaikat yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema sebelum-sebelumnya di masjid ini, yaitu temanya Baitul Jannati, bagaimana mengelola rumah tangga agar menjadi surga yang ada di dunia sebelum nanti akhirnya kita merasakan surga yang sebenar-benarnya surga di akhirat sana. Maka pelajaran di sini nyambung ke pelajaran yang ada di Masjid Mutakin Kuala Tengah. Jadi kalau di sini ngomongan surga dunianya, kalau di sana surga akhiratnya, jadi surga yang kita belum pernah lihat, tapi Allah dan Rasulnya sudah menggambarkan tentang istananya, tentang kamar-kamarnya, tentang tanahnya, sampai kerikilnya, sampai onggonya, sampai tingginya, sampai ambunya, semua disampaikan, tentu semua berdasarkan dalil. Jadi kita nggak ngawur, karena nanti akan muncul orang-orang yang menyampaikan sesuatu berdasarkan ceritanya cerita. Nah itu bahaya. Kenapa? Karena cerita yang tidak nampak oleh mata itu berarti cerita gaib. Cerita gaib harus berdasarkan dalil. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Allah mengatakan apa? Bahwasanya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man yartadha mir rasul. Allah itu Maha Tahu yang gaib, dan yang gaib gak akan pernah dikasih tahu kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Jadi gak semua Rasul. Makanya dalam kisah Musa dan Khidir, Nabi Musa alaihissalam tidak dibukakan, mafatihul ghaib, tidak dibukakan kunci-kunci gaib, tapi yang namanya Nabi Khidir dalam kasus pelajaran itu dibukakan. Makanya hari ini banyak orang bercerita tentang barang gaib tapi tidak pakai dalil. Hati-hati. Contoh yang sering saya contohkan, nek Nabi aja cerita tentang Isra Mi'raj sedetail itu terjadi dari mulai ba'da Isya sampai menjelang subuh. Itu terus enek wong ngomong, nek guruku Isra Mi'raj sehari ping 70. Artinya mari kita kedepankan keimanan dalam menerima sebuah kebenaran, jangan kedepankan fanatisme buta. Pokoknya nggak sih ngomong guruku ya aku kudu manut, dan nggak berdasarkan dalil gimana gitu kan. Makanya pada pelajaran kita malam hari ini, kisah tentang bakti pada orang tua ini juga sesuatu yang gaib. Gaib dalam artian terjadinya dulu kita nggak pernah lihat, tapi yang menceritakan Nabi, dan Nabi pernah mengabarkan minggu lalu kita sampaikan, ada 3 anak yang lahir cenger langsung iso ngomong. Satu sinten Isa Al-Masih, yang kedua kisah pada anak pada kisah Jurayj, yang ketiga sinten Ashabul Ukhdud bisa. Jadi di sini yang ketiga ini ada 2 pendapat. Ashabul Ukhdud atau anak dari tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Nah, makanya
Tadi saya bacakan surat Al-Buruj, di situ tentang Ashabul Ukhdud. Nah, tapi saya ceritakan dulu tentang kisah anak tukang sisir Fir'aun, nanti baru kisah Ashabul Ukhdud. Intinya sama. Jadi orang tuanya, ibunya disuruh beriman pada manusia, yang nggak mau, terus kemnya gur ke barang panas, yang satunya ke minyak panas, yang satunya ke api yang panas. Dan anaknya yang masih dalam timangan, dalam potongan, dalam gendongan, itu ibunya awalnya ragu, terus anaknya ngomong, lanjutkan Bu, dan apa-apa, ini jalan yang benar. Kira-kira mungkin saya bacakan pelan-pelan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya janjikan, karena ini adalah cerita masa lalu, tentu harus berdasarkan dalil, dan itu saya usahakan saya selalu ada di jalur itu. Saya juga nggak mau selain ngajari sesuatu nih bukan untuk pahala, untuk surga nih, malah nyemplung neraka goro-goro waton gitu. Maka saya berusaha juga untuk hati-hati menggunakan dalil disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad hadis nomor 2682. Haddatsana Abu Umar Ad-Duriru, telah menceritakan kepada kami Abu Umar Ad-Durir. Kemudian akhbarona Hamad ibni Salamah, telah mengabarkan kepada kami Hamad bin Salamah an Atha ibni As-Sa'ib, dari Atha bin As-Sa'ib, an Sa'id ibni Jubair, dari Sa'id bin Jubair, an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, lama kanat lailatul ladzi usriya bi fiha. Ini para goib, pada malam ketika aku diisrokan. Nabi ceritanya melon-melon, tapi nek orang-orang itu waton guruku ping 70. Ngerti? Dan mulai bayangnya kalau misal Nabi aja naik kemudian turun, itu butuh waktu semalaman. Itu cuma sekali. Kok ini sampai 70? Berarti kan anggaplah itu 12 jam. Dengan bagi 70. Iya Mas. Kalau jam orang 70 itu udah ketemu nih. Iya. Dan hitung tau. Ben kita tuh nek bayangnya gitu tuh detail gitu loh. Ya, rolas jam orang 70 ketemu nih gitu. Rolas jam dulu, rapat itu loh, rolas. Oh, rolas jam, peng orang 70 gitu. Peng noswida. Baru orang 70 peng noswida. 10 menit munggah maduk. Pripun coba niku, padahal jenengan enten WC sosok 10 menit tuwe. Jadi benar-benar sudah nggak masuk akal. Termasuk ada lagi omongannya bahwasanya di kuburan Robiah Al-Adawiyah itu bisa menghatamkan Quran 7.000 kali sekali duduk. Lalu guru kami Fulan bin Fulan ngiri karena guru kami laki-laki, lalu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Dan akhirnya Allah mudahkan untuk mengatakan Quran 8.000 kali di kuburan. Coba ngertinya piye itu barang kowe. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan dengan melihat sesuatu itu pada hal yang menakjubkan. Makanya Imam Syafi'i itu sudah ngasih kisi-kisi, akan datang satu masa kamu akan lihat orang bisa berjalan di atas air, mabur ning gowo gitu kan. Tapi jangan langsung imani, tapi cek bagaimana pengamalan dia pada agama, sesuai enggak dengan sunnah Nabi SAW. Kalau enggak sesuai, maka hati-hati, karena setan juga bisa melakukan hal tersebut. Makanya di sini dikatakan Nabi itu berkisah pada malam aku diisrokan. Berarti waktu Isra Mi'raj. Nah, atap alayya raihatun thayyibah. Aku itu mencium aroma yang sangat harum. Ini menjadi pertanda orang baik. Makanya nanti dalam alam kubur itu setelah orang itu dibawa ke langit lalu diturunkan kembali ke kuburannya bersama ruhnya diturunkan ke kuburan, maka dia akan didatangi, kalau dia orang baik akan didatangi dengan orang yang mukanya baik, hasanus saur, mukanya baik, hasanul wajhi, kemudian hasanus siap, pakaiannya baik, wa hasanul rih, baunya juga baik. Kemudian si penghuni kubur ini bertanya, siapa kamu? Gitu. Bahwa juga
wajhul ladzi yubassiru bil khair. Wajahmu ini mesti nggawa kabar sing nyenengke. Kayak kita nek diparani wong ganteng, resik gitu kan, wangi, mesti kan mesti kayak nggawa kabar yang bagus gitu loh. Wah, ini mesti main kayak yopo gitu kan. Nah, maka dia pun menjawab, ana amaluka sholih, aku amalmu yang sholih. Nah, ini penak maca dalil, nah munine gitu. Tapi nek kembali ke orang-orang tadi, dia mengatakan bahwasanya kalian nanti kalau mati, ketika ditanya man rabbuka, jawab Habib Fulan bin Fulan. Wah, misalnya lagi. Jawab Syekh Fulan bin Fulan. Nanti tiap orang mengagungkan orang tertentu, jawabannya beda-beda. Makanya ketika jenengan teliti tentang bab tauhid, ketika ditanya Tuhanmu sapa, jawabannya Fulan bin Fulan. Ini kan sudah pelanggaran berat dalam masalah keimanan. Ini betul. Ditekoki Gustimu sapa, kudu jawabannya Allah, kok jawabannya si A. Niku pripun? Salah atau benar? Salah. Tapi mereka benar nih. Siapa nabimu? Fulan bin Fulan loh. Dia tahu. Padahal hadis itu jelas nabinya adalah Muhammad SAW. Nah, kembali ke sini. Bahwasanya ketika baunya wangi itu sudah identifikasi kalau itu baik. Makanya termasuk sunnah ketika menjalankan ke masjid. Jadi ini bisa dirangkaikan antara akidah, fikih, muamalah dan seterusnya. Itu diperintahkan oleh Allah, kudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang baik-baik, yang indah-indah kalau ke masjid. Indah itu enggak kudu gamisan gitu. Kalau gamisan mergo ra iso sarungan, ngoten mawon. Jadi dengan pokoknya pakaian yang terbaik. Ampun singletan, ampun melih napa katoke cilik sempit ya, begitu kemudian napa sujud celengan semari ketok niku aku gitu. Nah, kemudian Nabi SAW melanjutkan fakultu ya Jibril. Aku pun bertanya, wahai Jibril, mahadihir raihah at-thayyibah. Iki ambune sapa atau ambu apa iki kok wangi men gitu. Faqala, kemudian Jibril menjawab, hadhihi raihatu masitoti ibnati Fir'aun wa auladiha. Jadi sepaket. Ini baunya Masitoh. Nah, kita kenali Masitoh itu nama, padahal Masitoh itu bukan nama. Jadi namanya pun Allah nggak menyebutkan siapa, Nabi nggak menjelaskan siapa, tapi profesinya. Karena apalah arti sebuah nama gitu. Jadi yang penting itu keimanannya, pelajaran pentingnya. Nah, maka dikatakan di sini Jibril mengatakan hadhihi raihatu Masitoh. Ini baunya tukang sisirnya ibnati Fir'aun, anak perempuannya Fir'aun. Jadi namanya Rojo sing nyisirin itu khusus. Nah, itu dan bau anak-anaknya. Jadi si Masitoh ini seorang wanita dan punya anak banyak. Karena bahasanya auladiyah. Jadi enggak cuma walad satu atau waladani dua, tapi aulad jadi lebih dari 3. Kemudian kultu, aku bertanya, wa masa'nuha. Terus kenapa dengan Masitoh ini? Ini menunjukkan kalau Nabi SAW berarti nggak tahu hal yang gaib kecuali dikasih tahu. Ini sinkron dengan ayat yang saya sampaikan tadi dalam Quran surat Al-Jin tadi. Bahasanya Allah itu maha tahu atas yang gaib nggak dikasih tahu kecuali pada Rasul, dan itu pun nggak semua Rasul. Makanya di sini Nabi banyak bertanya. Terus Masitoh kamana anake nglakoni opo atau enek opo atau kenopo pada akhirnya didapati di akhirat sini baunya harum sekali. Qala, kata Jibril, baina hiya tumasyitu ibnata Fir'aun dzata yaumi. Pada satu hari si Masitoh ini lagi nyisiri rambutnya anak perempuannya Fir'aun. Itsaqatil mirda min yadaiha. Delala sisirnya niku jatuh. Isiri ceblok biasa to niku. Nah, kemudian faqala, kemudian dia mengatakan ketika ngambil sisir bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, anak Fir'aun kaget. Faqalat laha ibnatu Fir'aun. Anaknya Fir'aun kaget dan kemudian mengatakan, "Abi, apakah bismillah ini yang kau maksud itu bapakku? Tuhan yang kau maksud itu bapakku gitu." Dan kemudian Masitoh ini dengan yakin, dengan pede, tidak ragu-ragu dia mengatakan, la walakin rabbi wa rabbu abika Allah.
Orang. Sing tak sebut Allah itu juga bapakmu, tapi rohmu, ya roh pakmu, jenenge Allah. Wah ini anak Fir'aun tambah anyel gitu kan. Biru bidzalika. Apakah aku harus ngabar ini ke bapakku? Artinya dia sudah mulai ngancam. Jangan tetap menunggu lapor ke Pak belum. Kemudian kata Masito dengan pede, "Naam, silakan coba." Nantang, tapi nggak terus nantang sing aneh-aneh ngoten iki, monggo nek dengan ajeng lapor iki. Fa'ahbaratu, kemudian anaknya Fir'aun mengabarkannya, fada'aha, kemudian Masito dipanggil, faqala, kemudian Fir'aun berkata, "Ya fulana." Jadi ini namanya juga masih disamarkan. Wahai fulana. Jadi fulana itu bukan nama, maksudnya kamu si wanita gitu. Jadi namanya nggak disebut. Jadi Masito itu tukang sisir, kemudian disebut di sini fulana. Jadi namanya benar-benar nggak disebut gitu. Ini juga hikmah dari Allah. Mungkin nek jenenge disebut kok nek wong gawe kuburan nanti jenenge kuwi dikeranake lho repot. Wa inna laka robban ghairi. Apa yo kowe duwe gusti selain aku? Apa kamu punya Tuhan ilah selain aku? Rob selain aku? Qolat masih kau dengan pede mengatakan, "Nah, nggih, saya punya. Robbi wa rabbuka Allah." Robku, Rob jenengan niku Allah. Jadi seorang gampangane pembantu atau yang coro derajat sosial ekonomi itu paling bawah, itu kan sisir itu kan buatan ribun-ribun gitu kan, bener-bener wong bawah gitu. Maka dia berani mendakwai Fir'aun 4 mata. Dan di sini Pak, ini pelajaran besarnya kalau jenengan mau dakwai Pak Presiden. Nah, ini 4 mata gitu. Makanya nanti dalam sebuah hadis dikatakan mujahid atau orang yang mati syahid terbaik di kolong langit adalah yang menyampaikan kebenaran di depan penguasa berdua. Bukan cuma yang jalan berdua. Terus penguasa ini nggak terima terus dibunuh, maka itu orang yang mati syahid terbaik di kolong langit. Nah, ini masih toh mempraktekkan. Makanya syariat itu tentang mendakwai penguasa 4 mata itu sudah ada Pak sejak zaman Fir'aun dulu. Makanya dalam dakwahnya Nabi Nabi Musa alaihissalam dan Harun dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha." Kowe wong loro paranono Fir'aun. Dakwaono pergone mereka itu Fir'aun dan anak buahnya itu orang yang melampaui batas. Tapi kalimat berikutnya apa? Wa qula lahu qaulan layyina la'allahu yahsar aw yatazakka. Nek ketemu DE, jadi harus ketemu Fir'aunnya, bukan bengok-bengok ning ngarep istana. Temono, nek ketemu ngomong sing alus. Coba orang yang tokoh, orang kafir yang benar-benar dedengkotnya sampai dia menyatakan diri sebagai Tuhan, ken marani 4 mata, ken berdakwah secara halus, muga-muga iso duwe rasa wedi marang Gusti Allah, atau DE kemudian menjadi orang yang mencucikan atau berusaha memperbaiki dirinya dari kesalahan yang ada. Makanya dakwah pada penguasa itu sudah ada zaman dulu, bukan baru-baru ini aja. Kemudian kholat, dia mengatakan, "Ya, itu rohku dan rohmu Allah." Fa'amara bi baqaratin min nuhasin. Kemudian Fir'aun memerintahkan untuk membuat seekor sapi dari tembaga. Jadi ada tembaga dibikin patung anak sapi atau sapi gede gitu. Kemudian fa'uhmiyat, jadi patung itu diambil kemudian dilelehkan. Jadi buatan baru. Saya pernah sampaikan di sini toh, kalau apa istilahnya Pak Joko, berat jenis air 1 kilo air itu 1 liter air itu 1 kilo, betul toh? Sehingga menyebabkan titik didihnya itu 100 derajat. Nah, makin kental cairan, maka titik didihnya itu makin tinggi. Coro toyo niki nek digodhog niku 100 derajat. Coro ngapunten sebelah iki enten oli dipanaske nganti gluthuk-gluthuk. Niku kula mboten hafal derajate pinten, ning itu mesti lebih dari 100 derajat.
Napa melih niki benda padat tambah panas meneh ribuan derajat. Jadi jenengan bisa bayangkan derajatnya niku ribuan, enggak cuma ratusan. Makanya begitu sudah meleleh dan memerah, maka dikatakan summa amara biha. Kemudian diperintahkan agar wanita ini antul hiya wa auladuha fiha, untuk nyegur orang mung boe tapi yo sak anak-anaknya. Jadi ini sudah ya mengerikan ya. Artinya no cara nyawang wis jeneng rataken plung-plung tapi mboten ten banyu, ten tembaga cair. Faqalat, kemudian wanita itu berkata kepada Fir'aun, faqalat lahu inna li ilaika haja. Pak Fir'aun, Pak Rojo, boleh nggak saya minta satu permintaan? Qala, kata Fir'aun, wa ma hajatuk, apa penjaluanmu apa? Qala, kata wanita itu, uhibbu an tajma'a idomi wa idoma waladi fi thawbin wahidin wa takfinana. Jadi ini permintaan ibu yang solihah. Jadi ya jenenge panas, dan jenenge orang itu kalau aku dengar mungkin bahasa saya nek orang pinter kemudian dia jadi wong yang nggak punya kedudukan kan gitu loh. Dia belum punya bayangan nek sepanas itu balungnya mesti wis napa istilahnya entah ribuan derajat. Maka dia berpesan sebagai orang yang gampangannya nggak pakai pinter tadi, mungkin nggak sinau fisika kayak Pak Joko atau nggak sinau kimia kayak Mas Ajis gitu kan. Nah maka di sini dikatakan Pak Fir'aun mengko nek aku wis nyemplung kono sanak-anakku, balungku karo anak balungku karo balungnya anakku lumpukno ning kain siji terus kuburno bareng-bareng. Dia belum punya bayangan nek sepanas itu tuh balung niku nggih acur. Ane ten tionting. Ngerti ta kok? Ning kono suhune piro? Ngerti iki. Di sadurunge nyemplung neraka diobong sik ning donya gitu. Sana sampai hangus, sampai jadi abu gitu kan. Karena emang ya makin tinggi derajatnya makin habis gitu kan. Karbon itu jadi habis, jadi abu. Qala, kata Fir'aun, zalika laki wa alaina minal haq. Yo tak turuti, tenang aja, tidak ada masalah. Itu hakmu atas kami. Nanti kita penuhi. Fa'amara bi auladiha fa'ulqu baina yadayha wahidan. Kemudian ibu ini minta kepada anaknya, silakan kamu masuk siji nyemplung pluk. Dan mboknya ini melihat dengan mata kepalanya. Makanya saya selalu membayangkan dalam artian wong dulu itu nyokel iman ini nanti koyo ngono gitu kan. Dan jenengan gampangane ning masjid ora enek sing ngelentah. Makanya jangan sampai apa dadak nunggu nanti Allah kirimkan orang-orang dolim yang menganiaya kita sehingga kita baru ingat sama Allah, jangan sampai gitu. Makanya kalau di pondok dulu itu kalau kita masjid telat itu sing senior itu pun ngadeg ning arep pintu nyabeti gitu. Nah, begitu sing senior loro gitu kan, yo santrine bali males. Mergone enggak lahir dari kesadaran hati gitu. Makanya jangan sampai kemudian Allah mengirimkan orang-orang jahat untuk kemudian merusak masjid kita atau menganiaya kita. Mumpung kita bisa ke masjid tanpa ada yang menghalangi, jangan harus memakmurkan masjid. Makanya di sini menjaga keimanan itu luar biasa. Bahkan dulu yang namanya Khobab Ibnul Arad itu wis ditindih ning watu, dipanggang di atas tanah yang panas, kerikil yang tajam, diseret. Jadi gegere itu sampai baler atau balernya jeru. Dan kemudian dituduhkan ke Nabi SAW, ya Rasul, seperti ini penampakan penyiksaan mereka. Kapan pertolongan Allah? Kata Nabi SAW, antum qaumun tastajil, kowe iki kesusu bro. Dan sabar. Nabi-nabi Bani Israel yang dibelah, digraji, dipecah-pecah gitu kan. Sabar. Ngoten niku kan sabar. Padahal kita nek ngalami adalah wah aku ning masjid tidak beling pisan ora tau ngetok neh. Sikilku lara. Soal-soal panu ya sambat.
wahidan satu-satu cemplung dan itu di depan mata ibunya, ila an intaha dzalika ila sobiyin laha. Si ibu ini masih punya bayi sobir, masih digendong gitu, masih bayi. Laha murdoin lo, masih nenek, masih nyusu gitu. Wa ka'annaha taqa asad min ajlihi, dan dari situ dia melihat anaknya ini yang digendong. Dia ragu, ya maklum ibu kan. Nah, sing gede dikongkon mangkat berarti manut kan itu. Begitu sing cilik mau nggak mau kan sing kuncalin boe gitu kan. Ya enggak tegel cah cilik gitu kan. Cara kula batin Firaun iku ya ora iso kei pengampunan sitok iki mu ya ora ngerti gitu kan jenenge bayi gitu. Tapi kemudian kalau anak itu kemudian berkata, "Ya ummah, wahai ibuku, ikatahimi, monggo mang nyemplung, fa inna adzab dunya ahwan min adzabil akhirah." Sing jenenge adab dunya kok niku luwih enteng timbang adab akhirat. Coba kina enten bayi ngoten niku ya terus mboke rasa ragu langsung fatahamat, langsung nyemplung plung. Selesai sudah. Qala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas menyatakan dalam riwayat yang lain bahwasanya takallama arba'atun sigharun, ada 4. Kalau kemarin hadisnya ada 3, ini ada 4 anak yang kemudian berbicara pada waktu kecil, yaitu Isa bin Maryam, kemudian wasahibu Juraij pada kisah Juraij kemarin, wasyahidu Yusuf, dan saksi dari Yusuf. Nah, saksi dari Yusuf ini saya belum tahu misalnya. Kemudian wabnu Masyitoh ibnati Fir'aun, dan anak dari tukang sisir Fir'aun. Ya, tadi yang saya kisahkan atau yang saya bacakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, kalau dari sisi kebaktian, bahkan orang tua yang soleh, yang solihah itu Allah akan menjaga anaknya, bahkan masih kecil itu di atas akidah yang benar, bahkan yang paling kecil pun tetap ngajak orang tuanya benar. Makanya pentingnya kita menjaga iman kita agar kemudian anak-anak kita itu dijaga ketika kita juga tidak bisa melihatnya. Makanya Nabi SAW berpesan kepada sahabatnya yang masih muda, ya gulam ihfadillah yahfaduka, canom jogonen batasan Allah sing jogo kuwi. Maka ini perlu jenengan lafalkan ke putra-putra jenengan dengan bahasa panjenengan, le jolani sholat. Nah, nek pengen selamat. Karena orang kalau sudah nolak, insya Allah selamat datangnya dari Allah, bukan datang dari siapa-siapa. Makanya jenengan akan dapati nom-nom, yang satu mungkin ngapunten mungkin nggak sholat, yang satu sholat, melakukannya bareng, di sini kecelakaan, di sini boten. Nah, hal seperti itu benar-benar di atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga keimanan itu perlu diperkokoh pada diri kita dan keluarga kita. Kemudian yang kedua, ada unsur keberanian dalam menyatakan kebenaran, tapi tetap di atas etika sesuai dengan porsinya. Makanya tadi saya bahasakan bagaimana kisah Masyitoh ini dalam menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Masya Allah, lakung. Maka dia pun menyatakannya langsung, jadi nggak kemudian teriak-teriak di jalan. Kepada Fir'aun aja dia ngomongnya sopan. Nah, maka kalau kita ada ide pada pimpinan kita, misal Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, ampun di demo, mesake, terus urusi warsa karate rekoso, gitu kan, salah sidik di demo, gitu kan, ampun. Kemudian yang ketiga, di sini ada kasih sayang seorang ibu, bagaimana beliau ragu, dan itu manusiawi, bukan berarti terus wah berarti imannya nggak kuat, boten. Jadi beliau imannya kuat karena sudah merelakan putra-putranya gur, imannya kuat karena sudah berani mendakwai Fir'aun, itu bukti imannya kuat. Nih sekali lagi seorang ibu tetap ada kondisi di mana dia terkadang bingung, pikirannya yang lurus itu tiba-tiba jadi bingung ketika kemudian melihat anaknya yang masih kecil. Makanya jangan akan dapati orang-orang yang dalam kondisi susah, bingung nggak nyari makan, akhirnya yang terjadi dia dan mencuri. Nah, orang-orang seperti itu tidak bisa ditegakkan hukum potong tangan dalam Islam. Tetap harus ditanyai, kok nyolong. Lah kula ora duwe, datang kamu sapa, kamu sikae sugih, kowe ora diwangi, oleh depol.
dimaafkan, mungkin malah dikasih dikasih pengampunan dan dikasih harta dari Baitul Mal. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya keikhlasan dalam menyatakan diri dan di atas iman, karena di situ kemudian Allah akan memberikan penjagaan. Dan kalaupun Allah setelah sudah memberikan penjagaan, maka pasti akan memberikan pertolongan. Makanya panjenengan kalau sholat yang ikhlas, kalau ibadah yang ikhlas, kalau terlibat di kegiatan-kegiatan sosial yang ikhlas, karena setiap keikhlasan itu yang akan menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Kemudian kesabaran dalam menghadapi ujian. Hidup itu pilihannya ini, kalau nggak syukur sabar, nek susah syukur dan kuali, nek susah sabar, nek penak syukur gitu. Bahkan dalam kata sabar itu nggak selalu kemudian diucapkan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan sebagian ulama mengajarkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi nek kena musibah alhamdulillah ala kulli hal, itu yang salah. Nah kok malah alhamdulillah kok? Nah karena musibah itu buat seorang mukmin di situ bermakna pengampunan dosa dan juga meninggikan derajat seorang mukmin gitu. Jadi nggak selalu yang namanya musibah itu bermakna adab. Tapi kalau itu jatuh kepada orang-orang kafir, maka itu bisa bermakna adab di dunia dan juga nanti di akhirat menunggu. Kemudian pelajaran berikutnya adalah kisah-kisah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kisah gaib, makanya perlu dalil. Kalau mau cerita, semua orang bisa bercerita, tapi pertanggung jawabannya setiap orang harus kemudian dikembalikan kepada dalil. Tidak bisa kemudian sembarangan. Makanya jangan kalau ada yang cerita aneh-aneh, jangan harus filter. Kita sarung kok ngendi, dalilnya kok ngendi, riwayatnya sapa, enek orang, nek enggak ada ya stop gitu kan. Kemudian berikutnya, pentingnya beriman sejak dini. Makanya anak-anaknya tadi suruh nyegur. Walat itu kan berarti masih kecil, maka suruh nyegur dan mau nyegur karena dari kecil ibunya sudah mengajarkan bagaimana beragama, berakidah yang benar. Makanya hari ini godaan anak-anak kita itu banyak, ya, HP, tontonan, teman dan seterusnya. Maka tugas seorang tua hari ini berat sekali. Kemudian keutamaan kisah para orang-orang solih yang bisa menjadikan pelajaran buat kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang singkat ini saya tutup dengan saya bacakan Quran surat Al-Buruj. Jadi kisah tentang anak yang ngomong pada waktu masih kecil, nanti akan saya lanjutkan minggu depan. Tapi pembukaannya adalah surat Al-Buruj. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Buruj, mulai dari ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, bersama idzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya itu boleh, dan itu menunjukkan makhluknya itu makhluk yang besar, yang agung, yang penting. Wadduha, wasyamsi, wal qamar, kemudian wal laili wan nahar dan seterusnya. Nah, kemudian wal yaumil ma'ud, dan demi hari yang dijanjikan, berarti hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, itu juga bagian dari penyebutan atas sumpah-sumpah pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang penting. Kemudian Allah juga bersumpah lagi wasyahidi wa masyhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jadi orang-orang yang nontoni orang Islam atau orang beriman yang diadab, dibakar tadi, dan juga orang yang kemudian disaksikan. Jadi Allah bersumpah atas orang yang menyemplungkan dirinya ke situ, dan Allah bersumpah atas orang yang menyaksikan kejadian itu. Qutila ashabul ukhdud. Ukhdud niku parit. Jadi maka binasahlah, musnahlah atau hancurlah, rusaklah orang-orang yang membuat parit. Jadi mereka bikin parit. Kalau tadi kan tembaga yang dicairkan, nah nanti dalam kisah minggu depan insya Allah itu dia bikin parit. Parit terus yang beriman gak cuma kalau tadi ibu dan anak-anaknya, nah ini orang sekampung kayak nyemplung. Nah, kemudian kutil ashabul udud, celakalah orang-orang yang bikin parit, yang annaridatil waqud, yang di situ ada kayu yang dibakar. Nek tadi patung tembaga yang dilelehkan, nek niki kayu disebarkan niku diobong bulat-bulat, wargane nyemplung plung. Idhum alaiha qu'ud, celakalah ketika mereka sudah bikin parit, kayunya diusumat terus dhek lingguh nyawang. Nyawang sinten? Wong sing nyemplung. Yaitu dikatakan lagi pada ayat berikutnya, ayat 6-nya, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat kepada orang-orang beriman.
Biar orang nyemplung, plung, orang beriman yang manut, plung gitu. Dan dia nyawang gitu. Panas, alam. Saya nggak tahu karena tidak ada penjelasan tentang rasa yang dirasakan oleh orang yang nyemplung. Tapi dalam kasus Ibrahim alaihissalam ketika beliau dibakar, Allah mengatakan memerintahkan kepada api, ya naru kuni badan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kuni badan dingin dan nyelamatkan atau membuat selamat atau menghadirkan keselamatan buat Ibrahim. Jadi Ibrahim nggak kepanasan. Ya tentu kita berharap mudah-mudahan yang terjadi sama beliau-beliau ini seperti itu. Tapi saya juga nggak berani mengatakan seperti itu karena nggak ada dalilnya gitu. Wa man naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Perbuatan mereka menganiaya orang beriman untuk nyegur ke yang panas-panas tadi, apakah ke parit yang ada kayunya yang dibakar atau ke tembaga yang dilelehkan tadi, itu nggak mereka lakukan semata-mata karena yang disuruh nyegur itu beriman kepada Allah, sampai Allah menegaskan Al-Azizi Al-Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ini menjadi bantahan kalau manusia yang minta dipertuhan itu orang yang terpuji, enggak, itu tercela, manusia paling tercela. Begitu pula sebaliknya, perbuatan mereka yang menunjukkan sikap perkasa, Allah bantah kalau Allah lebih perkasa. Cuman karena temanya di dunia, Allah itu Ar-Rahman di dunia, perbuatan mereka Allah biarkan, tapi di akhirat sebagai Ar-Rahim, Allah akan menumpahkan kasih sayangnya kepada orang beriman, dan sisanya kepada mereka yang melakukan penganiayaan itu Allah akan balas dengan balasan yang mengerikan. Tapi nanti pada ayat yang ke-8 Allah menyebutkan alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Bentuk keperkasaan Allah itu Allah tegaskan kalau yang punya langit dan bumi itu Allah. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Kemudian Allah tegaskan lagi, wa innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabul jahannam walahum adzabul harim. Orang-orang yang mencobai menganiaya orang-orang beriman laki-laki dan beriman terus gak mau tobat, berarti senajan mereka itu kejam, itu nek tobat itu masih diampuni. Makanya nanti ada dua hadis yang kayaknya bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Jadi hadis yang pertama mengatakan idzal taqal muslimani fayattatilani ilahuma finnar al-qatil wal maqtul. Kalau dua orang muslim bertemu bunuh-bunuhan, maka dua-duanya masuk neraka. Apakah yang terbunuh, apakah yang membunuh? Para sahabat bertanya, nek yang membunuh masuk neraka itu memper ya Rasulullah. Nek sing terbunuh kok masuk neraka pripun ceritanya? Kata Nabi, innahu harisun ala qatli akhihi. Sakjane dhek yo pengen mateni lawane sedulure Islam. Mau kalah tanding, kalah ilmu, akhirnya kalah dhek yang mati. Dua-duanya masuk neraka. Nah, hadis yang lain dikatakan Nabi ada dua orang bunuh-bunuhan, dua-duanya masuk surga. Pembedanya yang satu dua-dua muslim, yang satunya muslim, satunya kafir. Loh, si kafir kok yang membunuh surga piye ceritane? Yang kafir dulu membunuh yang muslim dalam jihad, dalam perang, yang muslim masuk surga, terus yang kafir bertobat, akhirnya dia jihad dan mati syahid. Dua-duanya ketemu dan surga. Makanya benang merahnya ini harus paham bahwa seorang muslim gak boleh membunuh sesama muslim. Nah, di sini disebutkan bahkan ketika mereka sudah membakar orang Islam sebanyak itu, Allah masih membuka pintu taubat. Makanya dalam kasus kebakaran di Amerika ini, kemudian kita mau merenung perbuatan mereka kepada kaum muslimin di Palestina itu terjadi 1,5 tahun lebih, bisa luluh lantah gitu. Tapi Allah hanya butuh 2-3 hari untuk luluh lantahkan negeri mereka. Di sini berlaku ayat ini. Kalau mereka summalam yatubu, kok nggak mau tobat, orang belum mikir, nek iki piwalase sama Gusti Allah ning donya, maka Allah menunggu mereka falahum adzabul jahannam walahum adzabul harim. Tak enteni ning neraka jahanam. Artinya tak siapkan adab neraka jahanam walahum adzabul harim. Tur adabe niku adab sing membakar. Jadi panasmu yang kamu sampaikan kepada kaum beriman yang dulu maupun yang sekarang, kan namanya Quran itu kan berlaku sepanjang masa. Dan nek dulu wong kayak niku dibakar ngene geni, saat ini kan enten napa bom fosfor. Bom fosfor niku begitu dijatuhkan, der terjadi cilik-cilik Pak. Semebar kaya kembang api ngoten niku. Begitu kemudian kena,
Niku kulit itu kalau panas, terus koyo kulit wong diobong. Nah, maka Allah menunggu adab neraka jahanam dan adab yang membakar. Tapi nek Presiden Amerika tobat mlebu Islam, diampuni ya coba. Allah itu benar-benar luar biasa, Maha Ar-Rahman Ar-Rahim itu sampai seperti itu. Seaniaya orang apapun, kata ibu minat dambi kamalah dambalah. Kalau dia mati sebelum mati, dia bertobat, selesai dosanya Pak, diampuni. Nah, kita innalladzina amanu wa amilus sholihat. Adapun kita orang-orang yang beriman dan beramal solih. Jadi iman mewajibkan kita amal solih. Kita sholat, kita juga harus berbuat baik sama tetangga. Kita sholat, kita harus juga berbuat baik sama orang tua. Ini yang kita sudah bahas berbulan-bulan ke belakang. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sudah menanti kita surga yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Untuk detailnya dan Masjid Mutakin. Dzalikal fauzul kabir. Itulah kegembiraan, keberuntungan yang sangat besar. Makanya tentunya setiap kita itu rezekinya dewi-dewi, gak ada masalah, gak usah meri satu sama lain. Tapi nanti di akhirat kita semua akan mendapatkan yang sama, yaitu surga yang di bawahnya sungai yang mengalir. Walaupun tingkatannya beda-beda, orang bakalan meri. Nah, makanya kita kalau mau ke dunia, Nabi punya guidance, punya arahan. Unduru ilaman huwa asfala minkum, wala tanduru ilaman huwa fawqakum. Nek ngomong ke donya delok sing isor, aja delok sing dhuwur. Tanggoku di omah lantai 3, ya ampun jenengan delok sing lantai 3, mang delok sing ra di omah ketika jenengan duwe omah, atau ketika jenengan kontrak, mang delok orang yang ngekos, atau ketika jenengan ngekos, mang delok wong sing turu dan isor jembatan atau malah di depan-depan toko seluruh itu sampai pirang-pirang. Makanya di sini disebutkan seperti itu. Ulah tutup iki. Inna batsa rabbika lasadid, sesungguhnya adab Tuhanmu itu benar-benar keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan akan mengembalikan nanti dihidupkan lagi. Wa huwal ghafurul wadud, dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dzul arsyil majid, dia yang mempunyai arsy yang maha mulia. Fa'alul lima yurid, Allah Maha berbuat atas apa yang dikehendaki. Hal ataka haditsul junud, sudahkah datang kepadamu berita orang-orang yang menentang Fir'aun wa Samud, contohnya adalah Fir'aun dan kaum Samud. Balilladzina kafaru bitakdzib, sesungguhnya orang-orang kafir itu selalu mendustakan ajaran agama dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu min waraihim muhit, padahal Allah itu mengepung, mengawasi mereka dari belakang. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan yang didustakan itu adalah Quran yang majid, yang sangat mulia. Padahal fil lauhil mahfuz, Quran yang dia dustakan itu induknya aslinya tersimpan di lauhul mahfuz, mereka pun masih berani mendustakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikumsalam subhanallahi wa bihamdihi.